warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul masyayikh wal masyayikh al-aziz, para pejabat yang hadir, PJ, Gubernur, Bapak Pangdam, yang hadir baik sipil, TNI maupun Polri, para pengurus Nahdlatul Ulama, PBNU, wilayah Nahdlatul Ulama, terutama yang baru dilantik, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, rahimahullah. Pertama-tama saya memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya hadir ikut menyaksikan pelantikan pengurus Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Tengah. Mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Taala, manfaat barokah di dunia wal akhirah. Saya menyampaikan selamat, tapi sebelumnya saya jelaskan makna selamatnya. Biasanya kalau saya memberi selamat itu ya soal yang diangkat dari anggota DPR. Nah, kalau saya mengucapkan selamat, tapi ini pada pengurus NU. Jadi kalau saya samakan dengan anggota DPR, selamatnya itu tidak cocok. Ini harus bilang selamat. Saya sampai sekarang masih panggilan ada orang mau jadi guru NU. Iya. Karena kepengen jadi anggota DPR, aku perhatian NU. Usumnya yang urusi NU, organisasi bisa. NU itu harus jangan dilupakan. NU itu organisasi dari pedesaan. Karena NU itu yang mendirikan adalah kiai-kiai pesantren. Kiai pesantren itu yang desa semua. Ada pesantren di Kuto aja, pesantren Nahdlatul Talibin Rembang itu. Lainnya desa, makanya tidak pakai nama-nama gaya kayak Nahdlatul Talibin. Namanya ya kampungnya. Tebuir itu nama desa. Denahnya nama desa. Tambak beras desa. Kerapiak desa. Pelosok desa. Nama Tegalrejo desa. Kajen desa. Yang baru-baru saja yang gaya juga Nahdlatul Talibin itu Anwar Lapa gitu. Jadi ini memang desa. Tapi jangan lupa, kalau di sini pakai tema membangun peradaban, aku juga nggak yakin Gus Gopar paham maknanya ini. Saya nggak paham. Tapi kiai-kiai desa yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu sudah membuktikan ada budaya desa yang tidak bisa dilawan oleh budaya kota. Ajaran-ajaran Rasulullah yang dibawa oleh kiai-kiai desa itu sudah menjadi budaya desa. Orang desa tidak tahu dalilnya, tidak seperti orang kota, sedikit-sedikit dalilnya dikasih hadis, hadisnya sahih apa enggak.
Ning desa kalau ada tamu langsung dihormati tanpa ingat lalu memang tutup apa terus kata pokoknya jadi menghormati tamu bro makanya itu bilahi wal yaumil akhir paling yukrim dari mau desa tahun dalil tapi selalu memuliakan tamu. Om desa tidak usah dalil harapanmu halal birri wa taqwa tapi itu tandanya bikin rumah dia ikut malam banget. Ada kematian tidak usah pengumuman perempuan-perempuan bawa tenong menuju kepada sahibul musibah. Kesederhanaan orang desa itu semua adalah ajaran-ajaran Rasulullah yang sudah membudaya. Dan itu saya yakin meskipun belum ada penelitian, mudah-mudahan ini yang akademisi mengadakan penelitian apa cocok dengan saya apa tidak, bahwa karena perjuangan kiai-kiai desa orang-orang NU ini maka ajaran-ajaran itu menjadi budaya di desa. Kehidupan sederhana, kehidupan tolong-menolong, menghormati tamu. Sampai ke kota, nggak usah jauh-jauh Jakarta, Semarang ini saja. Coba silakan pertama. Yang pertama sampai ditanyai KTP. Sampai di desa belum ditanya apa-apa, sudah disuguhi minimal teh pahit. Ikroman itu. Di kalau ini ada peradaban, membangun peradaban. Ini adalah tujuan utama. Harus apa namanya terumuskan dalam program-program namanya. Jangan tema tetap tema kan. Perlu ada rumusan bagaimana kita bisa membangun peradaban itu. Kita memang besar. Saya mengatakan, saya pernah mengikuti derek Nabi Allah ya kan Sahar, Kiai Abdul Rahman Wahid, Dr. Fahmi, diundang bin Baz, rajanya Wahabi di Saudi Arabia. Bin Baz itu kalau hari Jumat tamunya seluruh dunia. Dia punya tempat duduk di tengah, mana itu tamunya dari berbagai macam ngatur, dia ngomong. Sudah habis semua ini matur sama beliau, ini kok belum ada panggilan untuk delegasi Indonesia. Sampai beliau sudah masuk ke ruang istirahat. Begitu masuk ruang istirahat, ada petugas saya menyampaikan pada desa delegasi Indonesia diterima beliau di tempat beliau istirahat. Jadi tempat istirahat itu hanya ada beliau yang melayani itu dan desa yang ulama pakai. Nah, Gus itu apa namanya memperkenalkan itu kan Kiai Syahal Mahmud Rais Surya BPN, yani dokter apa namanya Fahmi Saifuddin Makil ketua, beliau sendiri ketua. Waktu mau mengenalkan saya kan saya nggak punya jabatan. Kalau saya pas bulan di Jakarta orang itu dijak. Ini juru bicara. Nah, padahal itu bisa bicara semua. Ada jurunya. Itu kalau tidak Gus Dur tidak bisa. Ya. Ketika Bin Baz itu bertanya,
NU itu berapa anggota? Karena saya juru bicara, jadi saya yang jawab duluan. 50 miliar, 50 miliar, kaget dia. Pada waktu itu penduduknya dia cuma 2 tahun dia itu penduduknya cuma 20 juta. Ini ada organisasi 50 miliar. Begitu lihat dia kaget, saya tambahin. Mungkin akar budaya, mungkin lebih banyak lagi. Masya Allah, Allah. Dari mana kalian membiayainya? Nah ini satu, lain dari juru bicara ini. Kalau karena kamu kepingin dibantu, ditambahi biaya nanti. Jadi sekarang ditantang ini yang membuat tema membangun peradaban. Kalau dulu sudah jelas hasil peradaban di desa sampai bandingkan ke kota, mana yang lebih dekat dengan ajarannya Rasulullah SAW? Silakan teliti. Ini Kanjeng Nabi, ini masyarakat desa, ini masyarakat kota. Itu kalau tidak perjuangan yang terus menerus dengan perhatian yang luar biasa dan hikmah yang tulus. Saya minta Gus Rosim itu minta khitbah madura dibagikan kepada pengurus minimal. Di sana ada 9 butir hasil yang serapan selama ini yang dirumuskan sebagai perjuangannya orang tua kita pada waktu itu. Bagaimana Nahdlatul Ulama berkhidmat tidak hanya untuk warga NU saja. Di sana ada NU tidak hanya berkhidmat hanya untuk orang NU saja, bahkan bangsa dan manusia. Maka betul berat membangun peradaban, karena keadaban dari manusia dunia sekarang memang membutuhkan sekali contoh teladan bagaimana sih wujudnya komunitas masyarakat yang peradabannya mulia ini. Ini tantangannya GUP, tangannya kita gimana? Tadi ini Yahya ini waktu pamitan saya mau nyalon itu saya tanya, niatmu kok sudah melamar pegawai, langsung saya oke, tak harus melamar pegawai. Dan boleh menunjukkan surat sampai saya di tengah jalan di calon atau di wakil sikit kok ada aku kampanye ini wakil presiden sendiri amin. Oh gue niatmu gue enggak terus bangun di situ sama dulu ibaratnya demok kalau emas dulu harus dulu emas jalur restu baru mau emas sepeda dari rumah kayak demok lancar ini tapi kalau sepeda kalau emas terus emas dilecek ya Pak.